ngomongin soal sholat zuhur, kalian sholat zuhurnya di sana gimana dulu? Kan nggak pas tengah hari ya istirahatnya gitu. Iya. Enggak. Tadi ya, musim semi dulu deh. Musim semi benar itu dan nelayan baik banget. Kalau Jepangnya tampopo. Tampopo. Popo ya kayak ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Adik Arsa episode ke-6 dan hari ini kita kedatangan bintang tamu dari teman-teman kita. Hari ini kita kedatangan Iqbal sama Nabil. Halo Nabil, halo Iqbal. Halo, ya. Gimana kabarnya sekarang? Feeling great, feeling better than ever. Masyaallah. Kalau Iqbal, Boku mah mecha genki. apa tuh artinya? Bener-bener semangat banget. Baik seperti biasa lah ya. Ya. Oke. Sekarang lagi sibuk ngapain Nabil sama Iqbal? Sibuk ujian tahfiz. Ujian tahfiz. Ya, Iya benar. Kalau Iqbal sama. Sama ujian tahfiz susah banget. Kenapa susah? Nggak tahu Jangan nggak. humor aja. Iya. Salah satunya. apa pengujinya, Bang? Ujian sih sebenarnya gampang banget. Oh, cuma karena mungkin emang lagi dapet yang susah kali ya. Iya. Oke, makasih udah mau datang ke Adik Arsa. Jadi hari ini sebagai orang yang pernah sekolah SD, pernah menghabiskan masa kecil di luar negeri, Nabil di Inggris, Iqbal di Jepang. Jadi hari ini aku mau ajak kalian buat kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing santai aja. Nyeritain gimana dulu kalian ngabisin masa kecil kalian di Inggris sama di Jepang, kayak gitu. Sebelumnya boleh dong kenalan dulu pakai bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Dulu. Oke, Nabil dulu. Hi everyone, I'm Nabil and right now I live in Batam, but I used to live in England for 3.5 years, specifically in Sheffield. Aku. Yeah. 皆さんどうもこんにちは。イクバルと言います。僕は昔千葉に住んでいました。東京の隣の千葉。5年間日本に住んだことがあります。 Ya. Oke, buat yang gak ngerti nanti translate-nya aku taruh bawah, editor tolong nanti ditaruh ya translate-nya di bagian bawah. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama nih. Kalau SD di Inggris sama di Jepang itu sama kayak di Indonesia, 6 tahun juga atau mungkin beda waktunya? Sama. Sama. Di Jepang juga sama. Sama. Ya, sama. Kalau SMP, SMA, kuliah juga sama semua? Kalau Inggris sih mau mulai dari mana ya? Dari paling bawah, tingkatan paling bawah. Boleh, kita bawa dulu. Nah, jadi paling bawah tuh kindergarten ya, playgroup ya. Habis itu FS2 itu kayak TK cuma setahun. Nah, habis itu SD kelas 1 sampai kelas 6 tahun. Habis itu habis SD namanya secondary school. Secondary school. Ya. Sampai kelas 11. Nah, habis kelas 11 itu udah lulus gitu. Bagi yang mau masuk college harus MOOCs dulu. Terus kalau MOOCs apa? MOOCs itu nama tes. Oh, ada Ya, nama tesnya MOOCs gitu. Ya, Oke. MOCKS. Oh, MOCKS. Oke. Beda MOOCs. Ya, iya. Oke, lanjut. Terus kalau yang mau masuk universitas ada yang namanya sixth form. Six form. Itu tuh kayak kelas 12-nya gitu. Berarti kalau mau masuk university dia harus lanjut sampai kelas 12. Ya, Kalau mau masuk college gitu atau langsung kerja ya, ya, sampai kelas 11 juga cukup. ya, Oh, lebih singkat berarti ya kalau yang mau langsung kerja gitu. ya. Kalau Jepang ya, Jepang sih sama kayak Indonesia. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, sama SMA-nya 3 tahun. Oh, sama persis. Sama Oke. persis. Boleh dong di-spill jadwal kalian sekolah waktu dulu. Jadi sekolah dimulai dari jam berapa, pulangnya juga jam berapa, terus seharian tuh di sekolah ngapain aja gitu. Dari bangun tidur. Dari sekolah dulu deh, kita lagi ngomongin sekolah. Oke. Jadi jam 8 masuk sekolah. Habis itu ya naruh barang di kelas. Habis itu ada namanya assembly kayak apel gitu. Oh iya. Nah, hari Senin, Selasa, Kamis itu isi apelnya tuh kepala sekolah ngasih cerita bermoral gitu. Nah, habis ngasih cerita doa orang Kristen, tahu kan? Oh Cerita iya. doa.
Terus Nah. kamu yang Islam gimana? Pas awal masuk, pas kelas 3 ikutan ya. Ikut doa ini. Iya, soalnya kan masih gak tahu kan. Nah, Oh habis itu iya. teman gue yang dari Malaysia ngeliat, terus bilang ke aku, Bil, jangan ikutan, Bil, itu doa orang Kristen. Oh, habis gitu nggak ikut lagi tuh doa-doa Ya, orang ada Kristen. lagi. Nah, habis itu hari Rabu itu tuh singing assembly, jadi nyanyi. Barengan sesekolah gitu Ya, banyak. banyak kan. Habis itu hari Jumat kayak pertunjukan dari kelas. Oh, penampilan dari masing-masing kelas. Ya, bisa dance, bisa presentasi materi yang lagi dipelajari, yang kayak gitu. Oh, Ya, terus gitu habis assembly. habis itu sekolah, masuk sekolah KBM. Habis itu jam 10-an gitu, istirahat pertama sekitar 20 menitan. Habis itu masuk lagi sekolah. Habis itu ada istirahat kedua, itu tuh sekitar sejam gitu. Ya, sejam, Itu jam berapa istirahat kedua? jam setengah 1 gitu, lupa. Setengah satu. Nah. Oke. Itu tuh bisa lama gara-gara di istirahat itu tuh kita lunch, makan siang. Nah, habis istirahat kedua masuk lagi KBM. Habis itu pulang jam 3. Jam 3. Habis itu kalau yang ada namanya after school club, bukan school. After school club. Ya, itu sampai jam 4. Tapi itu setiap hari ada after school club itu. Ya, gimana aja doang. Oh, tergantung jadwalnya ya. Hari ini ada apa ya, kalau yang ikut berarti ikut, kalau enggak ya Iya. berarti pulang jam 3. Iya. Dari jam 8 sampai jam 3, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 8 jam ya? Ya, Sekolahnya 8 jam. Kalau Iqbal Kalau Jepang kita masuknya jam 8 juga. sama jam 8. Jam 8 kita nggak ada apel, Oh, nggak ada apel. Berarti langsung masuk kelas. langsung masuk kelas nunggu guru. Tunggu guru. Kita harus udah duduk aja. Kalau guru masuk udah nggak boleh berisik, nggak boleh diri, harus duduk rapi. Nanti guru datang, ketua kelas bakal berdiri. Rey gitu. Berdiri. Oh, Kirit gitu, berdiri. Nanti itu Rey baru nunduk. istidadan. Ohayo gozaimasu ya, istidadan ya. Nah, habis itu kita bakal nyanyi bareng. Nyanyinya tuh lagunya bebas. Jadi kita punya buku paket gitu, buku kecil. Isinya lagu anak-anak, lagu dari YouTube, atau lagu bebas itulah yang asik-asik. Jadi kita bakal nyanyi sekelas. Habis itu langsung KBM biasa. Setengah 11-an kayaknya. Kita bakal makan. setengah 11 sampai jam Sampai jam 11, 30 menitan. 11. Oh, 30 menit. Kita makannya tuh dari sekolah. Tapi yang bagiannya tuh murid-muridnya sendiri. Aduh maaf. Itu minum. Bagiin muridnya sendiri berarti emang murid yang jagain makannya atau ngambil sendiri yang udah disediain gitu? Oh jadi kita ada piketnya. Oh, ada piketnya. Piketnya kita bakal pakai baju seragam putih ya, yang kayak koki-koki. Iya. Nah, nanti bagiin satu-satu. Ada yang bagian nasi, bagian sup, bagian daging, sama bagian dessert. Kita bakal bagiin satu-satu. Ambil, ya kita makan bareng-bareng. Kita bakal itadakimasu. Kayak biasa di anime-anime ya, kalau Iya. suruh makan pasti kita Itadakimasu. gitu. Barengan. Habis itu kita bakal istirahat habis itu. Istirahat main, ya sudah bebersih kalau di Jepang. Bersih sebelum Sebelum KBM lagi berarti. sebelum KBM lagi, setelah istirahat itu udah bersih-bersih dulu. Itu bersih-bersih, nanti sekelas meja-meja bakal ke belakangin semua. Terus kita bakal sapu, ada yang bersihin papan tulis, ada yang pelnya tuh pakai lap gitu. Jadi langsung. Pakai tangan. Iya pakai tangan. Kita lomba-lomba gitu. Menarik. Nah, habis itu udah selesai, balik KBM lagi biasa. Sampai jam 3. Dari jam 11 sampai jam 3 tuh tadi masuk. Dari jam 12 berarti. Oh, dari jam Istirahatnya 12. 1 jaman. Oh, 1 jaman. Kita pulang jam 3, berarti sama kayak Nabil ya? Iya. Oh ya, tadi kan Iqbal bilang, jadi sebelum guru masuk itu harus udah pada duduk kan, udah rapih lah istilahnya. Pernah nggak sih ada gitu yang misalnya masih berdiri atau telat datang, itu biasanya dapat hukuman kalau kayak gitu? Paling kalau masih berdiri sih masih kayak fine-fine aja gitu.
Kalau telat datang biasanya berdiri dulu di luar, diserap Berapa lama tuh diserapnya? paling 30 menit. Iya. Lumayan lama ya, panas Iya. sih kalau di luar. Kalau Sekolah dari jam 8 sampai jam 3. Tadi Nabil mau ngomong apa? Sok lanjutin dulu. kalau di Indo sama kayak sekarang gini. eh Sama sih, kalau aku dulu sekolah dimulainya dari jam 7. Makanya enak mereka nih sekolah dari jam 8, nggak terburu-buru. Kalau aku yang di Indonesia dulu sekolah masuk jam 7. Jadi jam 6 itu udah harus siap-siap banget. Udah mandi, udah siap-siap sarapan. Dan itu harus berangkat ke sekolah, dianterin ayah kalau aku dulu. Dan itu kan nggak menutup kemungkinan kadang ada jalanan yang macet gitu kan. Jadi jam 7 tuh harus sudah sampai sekolah biasanya gitu. Terus aku tuh sekolahnya dari jam 7 sampai jam 4 sore. Lebih lama ya. Lebih lama, iya. Istirahatnya juga cuma 2 kali sih. Sama kayak Nabil istirahatnya 2 kali, nggak lama, paling setengah jam. Istirahatnya tuh pas jam 10 sama habis sholat zuhur. Sama kayak gitu. Tapi tadi kan istirahatnya ini ya jam 10 sampai setengah 11 sampai jam 11. Nabil ya kan istirahat pertamanya. Iqbal juga selesai istirahat jam 12. Nabil istirahat lagi jam 1. Ngomongin soal sholat zuhur, kalian sholat zuhurnya di sana gimana dulu? Kan nggak pas tengah hari ya istirahatnya gitu. Iya. Nggak salah. Tapi dulu pas kelas 3 pernah, pokoknya pas sebelum aku masuk sekolah tuh orang tua aku bilang ke guru adekku yang di kindergarten, yang di nursery. Namanya nursery bukan kindergarten salah. Bilang minta ruangan kosong buat sholat gitu. Nah pas aku kelas 4 pas ada aku gak di nursery itu lagi, udah Nggak salah. pas pulang paling kodok. Oh, di kodok. Iya di kodok. Tetap salat berarti ya, Tapi di kodok. di kodok. Kalau Iqbal? Kalau aku juga nggak sholat. Udah nggak salat gitu. Juga di kodok. Di kodok, di kodok. Oh, Sama sih. sama di kodok semua. Tapi biasanya kalau ada anak kelas atas gitu, kelas 6 gitu, yang udah pikirannya udah kayak Islam gitu. Maksudnya gitu lah. Oh iya. Nah, itu bakal bilang ke gurunya gitu. Gurunya juga biasanya tanyain agamanya apa gitu. Ada waktu ibadah nggak gitu? Atau waktu puasa, kan biasanya ada kan kalau Iya. agama-agama kita. Bakal ditanyain, nanti bakal dipasin gitu sama murid-muridnya. Disediain ruang kosong gitu ya sama. Di perpus biasanya. Oh, di perpus. Mm-mm. Ngomongin soal sekolah, pasti nggak lepas dari yang namanya sistem belajar dong. Kalau di Jepang nih sama di Inggris, tugasnya banyak nggak sih? Tugas sekolah kayak PR misalnya, atau ngerjain soal dan lain-lainnya gitu. Kalau di Inggris PR tuh dikasihnya tiap hari Jumat sebelum pulang, kan Sabtu Minggu kan libur. Nah pas di rumah disuruh ngerjain PR. Habis itu kalau tugas-tugas gitu ngerjain pas di sekolah. Ya. Tapi nggak banyak banget tugasnya. Hmm, Sekali liburan tuh buat ngisi weekend, itu banyak nggak tugas PR yang dibawa pulang ke rumah tuh? paling 1 atau 2 gitu. Ya matematika sama literasi lah. Oh, kalau Iqbal? Kalau aku tugas harian sih nggak terlalu banyak. Kadang-kadang dikasih. Tapi kalau liburan musim panas gitu kan panjang ya, 1 bulan. Biasanya bakal dikasih buku paket khusus soal dari MTK, terus Kokugo, kayak kanji-kanji gitu Oh, isinya. sastra Jepangnya lah ya, bahasa Jepang. Itu ada juga Jiukenkyu. Apa itu? Itu kayak penelitian bebas. Oh, observasi mandiri mungkin ya? Iya, tapi apa aja boleh. Mau meneliti bintang, mau bikin kayak mesin uap, itu bisa juga, terserah. Oh, Yang penting ada karya aja Mesin bawa uap. ke sekolah. kreativitasnya biasa banget ya. Bagus. Di Inggris juga tiap kali sebelum liburan gitu, liburan per musim dikasih tugas juga, dikasih pilihan. Biasanya sesuai dengan materi yang lagi dipelajari gitu. Jadi misalnya lagi belajar ancient Rome, Romawi. Iya. Disuruh bikin PowerPoint tentang ancient Rome, atau enggak bikin Yang helm ancient Rome gitu. Bikin kayak tanda-tanda. masukan Romawi itu. Iya, gladiator Oh gitu. iya. Ya, itu pernah. Berarti kalau tiap libur panjang pasti
ada tugas ya. Iya. Pasti ada tugas. Pokoknya pasti ada tugas. Kalau aku dulu kalau libur panjang enggak deh. Kayaknya orang-orang Indonesia hampir nggak pernah dikasih tugas. Nggak semua sih. Ada juga beberapa sama. Cuma kalau aku dulu waktu SD nggak pernah tuh dikasih tugas liburan. Jadi liburan ya udah benar-benar liburan aja, kita nikmatin liburan. Terus kalau ujian nih, ujian kan kalau aku di Indonesia banyak banget ya, bisa dibilang mulai dari ujian harian, terus ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas, ujian nasional. Waktu aku kelas 6 tuh ada ujian nasional serempak tuh satu Indonesia. Terus juga ada ujian sekolah. Belum lagi itu ada kebijakan-kebijakan lain dari sekolah yang bikin kita harus ujian lagi, kayak ujian hafalan surat-surat pendek, ujian hafalan doa sehari-hari, hafalan ini, hafalan itu, dan lain-lain tuh banyak banget deh kayaknya. Kalau kalian di Inggris sama di Jepang gitu, sama nggak? Banyak banget gitu ujiannya. Jarang banget. Di Inggris apa ya? Ulangan itu buat menguji kemampuan gitu, bukan buat apa? Jadi hasil nilainya itu buat dirapot, bukan. Jadi buat apa? Mengukur kemampuan gitu. Oh, buat kayak laporan perkembangan aja ya? Iya gitu. Terus pas kelas 6 ada juga kayak UN tapi namanya SATS. Ya itu tuh apa ya? Scholastic. Tes skolastik buat masuk SMA. SMA, SMP. SMP. Secondary school. Oh iya. Secondary school. Oke, kaget. Cepet banget ya, dari SD udah langsung SMA gitu. Perasaan kita harus SMP dulu, 3 tahun. Tapi itu tesnya menentukan nggak? Kayak, kan kalau di Inggris nih, wajib banget ini ya, apa, pendidikan gitu. Minimal katanya sampai secondary school kalau aku dengar. Iya. Ya kan? Kalau misalnya tes gitu, ada kemungkinan nggak lulus nggak sih? Jadi itu jadi itu pas mau naik ke jadi itu pas kelas 6. Iya. Pas kelas 6 disuruh milih 3 sekolah, mau ke sekolah mana aja. Nah, habis itu ya apa ya? Jadi pokoknya di salah satu dari 3 itu pasti ada yang keterima aja. Oh, Iya. disuruh milih ya. Jadi Iya. nggak mungkin nggak keterima lah istilahnya. Iya. Pasti salah satu ada yang keterima. Iya. Kalau di Jepang ya, Ya di Jepang. ulangan gitu sih jarang kalau SD. Jarang. Paling ulangan harian biasanya setiap bulan ada. Sekali Itu gitu. rutin setiap bulan. Tergantung. Oh, tergantung. Sama juga kayak Nabil kalau naik mau ke SMP gitu bakal ada. Tapi per apa sih? Per sekolah gitu. Oh iya. Mau masuk sekolah ini tes ini gitu. Beda-beda. Berarti cuma pas mau kenaikan kelas aja. Kalau SD. SD. Kalau SMP SMA ada kayak di sini PAT, PAS itu ada. Berarti SD-nya lebih nyantai lah ya, belajarnya lebih Mm-mm. luas, lebih lengang gitu. Emang Nggak banyak beban pikiran lah SD. Iya, Berarti di Inggris sama Jepang nggak ada ini dong, nggak ada ranking kelas gitu. Nggak ada. iya. Nggak pernah lihat sih, bener. Nggak pernah lihat. Kalau aku di Indonesia ada, dan itu biasanya dulu tuh suka dimarahin kalau nilainya turun. Bahkan dulu ranking aku tetap nih, tapi nilai aku turun, dimarahin. Karena mungkin saking ini ya, karena dilihatnya dari ranking gitu kan. Iya. Jadi ya yang menentukan seberapa pintarnya kita tuh ya yang paling bagus rankingnya berarti yang paling pintar gitu. Jadi nggak kayak di Inggris sama di Jepang tadi, dia mantau gimana perkembangan anak-anaknya, ada yang bagus di bidang ini, ada yang di bidang itu gitu kan. Kalau di Indonesia beda. Tapi kalau mata pelajaran ada yang di luar eksak nggak? Maksud aku kan kalau di Indonesia kita familiar dengan matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia gitu kan, atau mungkin PAI, agama. Kalau di Inggris sama di Jepang ada nggak sih pelajaran-pelajaran di luar itu yang maksudnya kayak pelajaran-pelajarannya tuh nggak perlu pakai buku gitu, kayak music dan lain-lain tuh ada nggak sih? Ada. Nah, di Inggris tuh ada pelajaran agama. Jadi belajar semua agama lah. Semua agama, iya. tapi rinci sekilas. Iya. Oh, Ya basic-basicnya aja. basic. Terus ada musik, ada art, ada apa lagi ya? Bahasa Perancis. Bahasa Ada. Prancis. Aku dulu belajar bahasa Perancis. Bisa bahasa Prancis sekarang? Eh, Enggak. lupa. Oh, lupa. Ya paling cuma hai halo, bonjour gitu. Nah, kata-kata dasar aja kayak Iya. sama biasa. Kalau Iqbal
Sama Hmm, ada music gitu-gitu juga. ada Jepang, ada Ongaku Music tadi, ada Zuko, art sama paling Shakai. Sakai apa? Shakai itu sosial. 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 Itu ngapain tuh belajar Sakai? Kalau di Indo kan IPS tuh kayak belajar sejarah gitu kan. Iya. Kalau Shakai itu lebih ke benar-benar sosial gitu. Cara ngomong ke orang, cara adab-adab gitu lah. Oh, mungkin ini semacam ilmu komunikasi di kuliah kali ya? Iya kayak gitu. Eh, Jadi kita bakal keluar kelas, keluar sekolah, jadi bakal ke toko-toko sebelah gitu, nanya-nanyain gitu. Bakal kerjanya apa sih? Kayak kesehariannya penjualannya berapa gitu misalkan. Yang penting tuh ngobrol sama orang biasanya. Gimana intinya kita bisa berinteraksi dengan baik sama orang lain ya. Mm-mm. Kalau di Indonesia paling itu biasanya eskul kayak musik, terus tadi ada art kayak ngelukis kan, mungkin kalian ngelukis Mm-mm. atau bikin sesuatu yang lain. Kalau di Indonesia itu biasanya jadi eskul. Ada sih seni sebetulnya, cuma nggak begitu intens deh kayaknya. Kalau dulu nama pelajarannya aku SBK Seni Budaya dan Keterampilan. Mungkin teman-teman di rumah juga sama, kalau nggak SBK ya namanya SBDP, Budaya dan Prakarya kayak gitu. Cuma kalau musik dan lain-lain yang benar-benar dikhususin kayak kalian tadi, kayaknya enggak deh. Paling biasanya ngambil les di luar atau eskul tambahan gitu. Bahkan beberapa olahraga juga jadi eskul kalau di Indonesia. Ada nggak sih guru yang kalau ngasih materi ke kalian tuh berkesan banget gitu? Cara ngajarnya kalian suka, entah karena misalnya suka banyak games atau interaksi ke murid-muridnya tuh bagus gitu. Ada nggak guru yang bikin kalian tuh seneng banget kalau belajar sama beliau? Kalau aku sih, every teacher there is amazing. Oh, Jadi mereka tuh apa passion gitu ya jadi guru. Ya, emang benar-benar terlatih dan terdidik ya. iya. Kalau Iqbal, Kalau aku sih di Jepang tuh biasanya gurunya cuma satu. gurunya cuma satu. Di wali kelas ngajar semua pelajaran. Semua pelajaran termasuk olahraga dan yang lain tuh satu guru juga. Olahraga, seni, musik, MTK itu satu guru. Gurunya sih wali kelas aku ya. Itu menakutkan. Menakutkan gimana tuh? Ya tegas aja gitu kayak kalau ada yang ini langsung wah, suaranya keras. Oh, Lah perempuan gitu. Oh, perempuan. Heeh. Wow. Mobile. Mukul. Mukul nggak? Oh, mukul. Sebenarnya enggak tapi ada isu-isu gitu. Oh, iya. Maksudnya nggak inilah ya, nggak umum mukul-mukul gitu mah. Enggak Kalau boleh di- sih. Iya nggak boleh juga kan. Tapi kalau di Inggris sama Jepang ada kegiatan di luar KBM juga nggak? I mean kayak study tour atau field trip, rekreasi dan lain-lainnya itu ada juga sama. Sama Ada. Sama. Mm-mm. Biasanya study tournya kemana? study tour beda-beda sih banyak. Banyak. Iya, belajar lalu lintas, terus apa sih? CPR ya, yang Oh, apa sih? PMR. PMR. Iya kayak gitulah ya. Medis kan? Iya. Oh. Habis itu tentang apa? Kasus-kasus apa sih? Kriminal gitu. Oh iya ya. Nah, tahu paham. Habis itu ke apa? Farm apa sih? Peternakan. Peternakan, ya gitu. Oh my god, tahu bahasa Indonesianya dia. Banyak banget. Kalau Iqbal sama kayak Nabil juga ke public places gitu. Biasanya yang Sakai tadi. Oh, Kita keluar kelas. Kalau jauh paling ke kebun binatang. kebun Biasanya. binatang. Mm-mm. Itu sendiri rame-rame. Biasanya sekelas gitu. Oh, Atau sekelas. seangkatan. Seangkatan. Kita bakal Seangkatannya berapa? Pokoknya satu kelas 30-an ya. Ada 4 kelas 120-an Ah, ya. 120-an lah ya sama Nah. kayak di sini. Oke. Kita biasanya jalan langsung, nggak pakai transportasi. Hmm. Dibawa bekal, pakai tas itu. Tasnya yang biasa. Kan kalau ke sekolah biasanya pakai yang, tau nggak yang kulit itu. Oh iya, Namanya randoseru. 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 Nah. Oh, Itu dari kulit. Nah, kalau kayak study tour kayak itu baru pakai tas yang biasa. tas yang digendong ya. Mm-mm. Kita bakal ke kebun binatang, nanti gambar binatangnya apa gitu. Paling ada LKPD gitulah tulisnya. Hmm. Oh ya, Nabil seangkatan berapa dulu? Seangkatan apa ya? Gak tau pokoknya Nggak pernah ngitung. nggak pernah. Pokoknya rata-rata tuh
satu kelas tuh berapa ya? 21 sampai 23. Itu ada Ada 3 kelas. Berarti 60-an lah. Oh, 60-an. 60-an. Nggak beda jauh. Aku dulu 77 seangkatan waktu SD. Kalau di sana liburan tuh setiap Kalau di sana liburan setiap musim ya? Iya. Musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Iya. Itu setiap musim tuh beda-beda rentang liburnya, waktunya. Iya. Kalau apa ya? Kalau bukan yang kenaikan kelas gitu, itu biasanya seminggu atau enggak 2 minggu. Kalau kenaikan kelas tiap ini musim panas, biasanya 2 bulan atau enggak sebulan setengah. 2 bulan lama juga ya. Buat anak SD lama loh. Kalau di Jepang sih ada musim panas, musim semi sama musim dingin berarti. Musim gugurnya nggak libur. Ya itu kayak dibilangnya sih masa-masa semangat belajar. Oh. Jadi nggak usah libur lah katanya. Kasihan. Nah, musim panasnya biasanya 1,5 bulan. Musim dinginnya sekalian tahun baru, jadi 10 harian. Sama musim seminya sekalian naik kelas. Oh, naik kelasnya di musim semi. Di waktu sakuranya mekar, waktu jatuh-jatuh gitu apa, bunga-bunganya, Oh iya. kita bakal lulus. Cherry blossom gitu. Iya, cherry blossom, sakura. Berarti acara perpisahannya seru banget dong kalau aku bayangin ya, kayak bayangin lagi wisuda terus Minum apa? sake. Minum Jangan sake dong. Jadi banyak bunga sakura mekar terus kayak spot foto-fotonya tuh bagus banget gitu. Iya benar-benar Iya kan? kayak kerasa banget gitu. Ya apalagi kebersamaan sama keluarganya kalau piknik di bawah pohon sakura gitu. Dulu Itu kayak ada gitu tuh. juga nggak ada? Ada. Itu kayaknya seru Ohanami. banget ya. Apa? Ohanami. Kohanami. Heeh. Oh. Itu seru banget. Itu Kalau- ngapain? Kita makan-makan aja sih. Bawa karpet itu. Di bawah pohon sakura. Nanti kita makan-makan. Nanti ada keluarga lain gitu. Kalau Nabil ada nggak? Enggak. Tapi ada cherry blossom kan? Sakura. Ada cherry blossom ada. Tapi nggak banyak. Atau Banyak biasanya pas kapan ya? musim semi. Biasanya kalau liburan tuh kemana aja? Liburan ya. banyak sih. Kemana-mana. Kalau liburan yang seminggu 2 minggu gitu, biasanya ke wisata alam atau enggak ke luar kota. Terus kalau musim panas, pernah tuh ke luar negeri. Luar negeri? Ya, Ke keliling Eropa dong berarti? Iya, beberapa negara di Eropa. Kalau Iqbal? Aku jarang keluar kota ya. Beda sama Nabil. Kan biasanya keluar kota kan? Iya. Aku biasanya dalam kota. Muter-muter aja sih. Kayak ke kuil gitu. Muter-muter menghafal isi kota, menghafal map kota. Map kota sekitar sekolah aja lah biasanya. Nanti bareng teman ke kuil gitu. Pernah juga ikut acara kuil waktu libur. Itu nggak tahu ya acara apa. Tapi kuil nanti ada uang gitu, koin. Digantung di pohon. Iya. Habis itu kita bakal lomba-lomba gitu. Ngambil koin. Pakai tangan diambil gitu. Iya, digantung di pohon kecil. Setinggi orang dewasa lah. Oh, iya. Jadi kita bakal rebutan ngambil. Ada yang bakal 5 yen, 10 yen, 100 yen gitu. Kita ngumpulin nanti bawa pulang. Jadi kayak ya, Konsep seneng-seneng. bagi-bagi THR di Jepang ya. Iya. Semacam itu mungkin ya. Dulu nih pas ngerasain pertama kali liburan dengan musim yang berbeda, feelnya tuh gimana sih, kayak pertama kali ngerasain musim panas, musim gugur, musim semi, musim dingin tuh biasa aja atau kayak wow salju gitu? Kalau musim dingin ya itu salju, dingin banget rasanya kayak di freezer. Habis itu kalau musim gugur apa banyak daun yang jatuh, Bagus daun-daun ya. mati. Yang Iya. coklat-coklat itu kan. Kuning. Iya, cuma Apa? gak enak gitu kalau tinggal di musim gugur. Masa? Kenapa? Dingin doang, Iya sih, Oh, dingin. dingin Iya. doang. Terus musim semi, nah apa itu tuh pas muncul-munculnya cherry blossom, terus apa bunga-bunga pada mekar, pada tumbuh. Terus apa sih dandelions ya yang terbang tuh. Iya, dandelions. Iya. Jadi putih kan. Nah biasanya pas musim semi suka ke taman, ambil dandelions, tiup. Ditiup, Ya, terbang, hilang. ya. Kalau Kalau aku sih tadi ya musim semi dulu deh. Musim semi benar itu dandelion baik banget. Kalau Jepangnya tampopo. Tampopo.
Tampopo. Popo ya yang Iya. Kayak Pampers. Jangan dong. Nah, pokoknya kita Tampopo tuh ada di belakang apartemen. Di belakang apartemen itu ada lapangan baseball gitu, terbuka. Nah, sebelumnya ada halaman kosong. Nah, itu tuh kalau musim semi bakal kuning semua. Isinya dandelion semua. Tampopo semua. Kalau udah akhir-akhiran bakal jadi putih kan langsung. Semua orang datang langsung. Niup-niup gitu lah. Oh, iya. Bakal asik lah gitu. Habis itu apa ya? Musim dingin. Musim dingin ya itu asik bikin salju. Boneka salju ya. Boneka salju muterin itu kan. Habis itu bikin igloo kan? Ya igloo. Igloo. Yang rumah salju. Biasanya kita makan-makan situ. Wah. Bikin biasa. Habis itu musim gugur. Kalau aku sih suka musim gugur ya. Orang Jepang kayak kebanyakan suka musim gugur ya. Karena tadi musim-musim penuh semangat atau Iya. Iya. Bisa bilang juga. Walaupun dingin, tapi daun-daunnya tuh indah banget. Ada yang kuning, ada yang coklat, merah gitu. Pemandangannya benar-benar bagus. Estetik ya, sangat-sangat instagramable kalau kata Ah, zaman sekarang. Habis itu musim panas. Musim panas ya biasa panas banget. Panasnya tuh kayak di Indo aja sih, tapi lebih lembab. Nggak terik lah ya. Iya. Oke. Seru banget jadi pengen ke Jepang sama ke Inggris. Kalau di sana kultur yang melekat di sekolahnya tuh apa sih gitu? Yang identik sama sekolah kalian waktu kalian sekolah di sana? Dengar-dengar kan kayak Jepang nih ada budaya kayak tadi bersih-bersih kelas, terus kedisiplinannya tinggi. Mungkin di Inggris juga ada yang lain gitu. Apa? Di Inggris ada budaya mengantri. Budaya ngantri. Ya. Jadi itu tiap kali sebelum apa-apa mau istirahat, mau masuk sekolah, itu harus ngantri dulu, harus kondusif dulu. Udah itu aja. Kalau hari-hari spesial gitu, itu kultur bukan? Ya, bisa dibilang sih. Festival gitu. Festival. Festival acara tahunan. Ya, ada. Kultur kan? Yang kultur juga biasanya kultur tuh yang rutin gitu, yang sering dilakuin, yang udah jadi kebiasaan lah istilahnya. Ya, kayak Christmas gitu. Ya kalau Christmas sih umum lah. Ya. Ada, kita fokusin ke antri deh. Berarti setiap kegiatan di sekolah, mau keluar kelas, masuk kelas, itu kan pasti yang namanya lorong nggak mungkin muat ya kalau semua murid satu sekolah tuh langsung Ya, ini. Tapi itu nggak pernah tuh ada yang kayak sikut-sikutan, tabrak-tabrakan, atau Nabil mungkin pernah disikut sama orang atau gimana? Nggak pernah. nggak pernah. Bagus banget berarti. Ya, Kalau Jepang, kultur sekolah Jepang ya. Kalau SD ada Undokai namanya. Undokai, Festival olahraga. olahraga, persenitas. Ya. Porsivitas. Tapi kalau di Jepang tuh dibagi 2 tim. Ada tim merah sama tim putih. Itu tuh dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi semua dicampur baru dibagi 2. Oh, satu sekolah berarti langsung serempak. Nah, kita bakal olahraganya lebih atletik. Yang kayak maraton gitu-gitu. Oh, jalan lari dan lompat lah. Rire gitu. Apa sih? Rire. relay. Ya, relay. Dari Relay. Inggris soalnya bahasanya. Bakal maraton, lomba lari gitu. Terus ada yang bikin piramid manusia. Aduh. Piramid manusia. Atau enggak bikin ombak. Ombak. Itu piramid manusia bikinnya gimana? Gini sampai. Ya jadi ada yang di pinggir. Pokoknya kayak ruku gitu. Ruku di atasnya naik lagi sampai paling atas ya. Yang paling atas berarti yang paling kecil dong, yang kelas 1, 2, 3. Enggak, itu kayaknya kalau nggak salah khusus kelas 4 sampai 6 Oh, ada khususnya. Nah. Oke. Karena nggak mungkin lah ya, kelas Iya. 1, 3 di bawah jatuh nanti. jatuh. Yang paling cepat ke atas menang berarti. Selain itu ada festival musim panas. Kalau itu biasanya di anime-anime ada pakai yukata gitu ya. Oh iya. Itu malam-malam kita biasanya nanti dansa joget bon odori namanya. Di tengahnya bakal ada bangunan besar. Jadi ada orang yang pakai drum. Tung tung tung, yang lainnya ikut joget aja. Gitu. Oh, tari-tari tradisional Jepang. Nah, gitu. Bagus. Terus sebagai bocil
SD nih sebagai bocil di Jepang sama di Inggris. Boleh dong di-spill juga kesehariannya tuh gimana sih dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kayaknya kalau sekolahnya skip aja deh kan tadi udah Ya, cerita. jam 4 bangun salat subuh. Masya Allah, bangun pagi. Habis itu jam 6 mandi sekaligus sarapan. Habis itu ya berangkat ke sekolah, jam 3 pulang, sholat zuhur, sholat asar. Habis itu maghrib jam berapa ya? Pokoknya tiap musim ganti Beda ya. ya Beda-beda jadwal ya, waktunya sholat. ya. Ya pokoknya habis maghrib ngaji, disuruh restoran. Iya. Habis itu habis isya udah bebas Biasanya ngapain main game? ya main game. Main game sehari bisa berapa jam tuh? 2 jam paling gak lama. Tapi kalau hari Minggu, Sabtu gitu weekend bisa sampai 15 ya, berjam-jam. Iya. Kalau aku bangun pagi jam 6 jam 7. Jam 6 jam 7. Ya, sholat subuhnya telat. Habis itu ya apa ya? Biasanya main keluar sih habis itu. Main keluar. Main keluar, main di taman, banyak taman sana. Sampai jam 8 tuh main di luar. Sampai siang gitu, sampai sore malah ya. Main terus biasanya kalau libur. Kalau libur ya. Habis itu kalau ngaji ada sih, tapi aku nggak bisa ngaji dulu. Oh, masih dalam proses belajar lah ya. Lidahnya bener nggak bisa ngomong Arab. Oh, L apalagi masih R. Iya, cadel R, Iya. cadel L. Nggak orang bisa. Jepang kan nggak bisa ngomong L ya katanya. Nah, aku justru cadel Cadel R. Kebalik berarti. Habis itu kita tidur biasanya jam 8 atau 9. Cepet banget dong. Iya, biar tidurnya 8 jam gitu. Atau lebih kalau anak iya. SD suruhnya. Paham. Disiplin banget ya, sampai tidur aja harus jam 8. Iya. Ya, biasanya ya diem-diem kadang. Enggak sih, enggak. Biasanya ngapain tuh kalau gadang? Apa Masih ya? kecil. Nonton TV. Oh, nonton TV. Nah, Kalau ketahuan ya ayo tidur ya paling gitu. Disuruh Oh. tidur aja. Kayak anak kecil pada umumnya lah ya, kalau belum tidur, ayo tidur, cepetan tidur gitu. Biasanya kalau aku dulu di Indonesia, anak-anak seumuran ya, biasanya bangun ya biasa sholat subuh, biasanya tidur lagi. Aku dulu tidur lagi, bangun nanti jam 6 sarapan, mandi tuh harus udah siap, terus jam 7 sampai jam 4 sekolah. Pulang biasanya kalau ada jadwal ngaji di TPA gitu kan, pernah dengar kan. Nah, kalau nggak ada jadwal ngaji ya main tuh di luar, main petak Nongkrong. umpet, nggak nongkrong juga sih bahasanya kalau anak kecil ya. Masih SD Main ya. petak umpet, main lempar sendal, kelereng, main sepak bola dan lain-lain tuh. Pokoknya kegiatan bareng-bareng sama temen. Nah, biasanya kalau udah mau maghrib nih pulang semua sempat. Karena istilahnya katanya kalau di Indonesia tuh maghrib tuh ada kalong wewe apalah itu. Iya, jadi yang suka nyulik anak-anak gitu, saya nyulik anak-anak gitu. Hantu-hantu. Iya, jadi orang tua, ayo pulang dong maghrib gitu. Sholat cepetan sholat maghrib gitu. Jadi udah tuh kalau udah diteriakin kayak gitu pasti pulang bubar. Nah, habis maghrib ngaji, habis isya belajar kalau mau belajar. Biasanya sih aku nggak belajar soalnya kalau ujian. Habis itu tidur. Udah kayak gitu sih. Jepang juga ada sih. Kan tadi maghrib pulang ya. Kalau Jepang ada Goji no Chaimu. Goji no Chaimu Bel di jam 5 sore. itu buat ngingetin anak-anak pulang juga sama. Sama. Nanti bakal dari sekolah ada bel khusus itu. Teng 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 gitu. oh yang di Doraemon gitu. Iya, itu sama persis. Oh, sama persis. Oh. Kita harus pulang habis itu. Kalau di luar biasanya dimarahin sama orang dewasa gitu. Di sana keamanannya bagus. Bagus banget. Kita punya alarm, biasanya digantung di tas gitu. Jadi kalau ada orang jahat gitu misalkan, kita cuma pencet. Kenceng banget pokoknya. Kalau udah salah kebuka, salah pencet itu udah ribut banget biasanya. Orang-orang langsung datang ditanyain apa-apa gitu. Capek lah. Enak banget dong. Berarti pantesan ya. Tadi dengar dalam cerita Iqbal juga eksplorasi ke sana sini, jalan-jalan sana sini sendiri. Kayaknya emang nggak khawatir banget di sana ya. Walaupun Aman. anak-anak kecil gitu kemana-mana, tinggal pada datang semua. Dulu waktu sekolah dipanggilnya apa sama teman-teman? Nabil. Nebel. Apa? Nabil tapi pakai logat Inggris. Oh, Nabil. Nabil. A-nya jadi Nabil. Nabil. Oh, iya. Nabil. Terus juga sempat pas kelas 6 pas Christmas deket-deket inilah liburan musim dingin.
Nah, jadi ya, biasanya tuh pas itu tuh pada tukeran kartu apa sih buat ngucapin Merry Iya, Christmas kartu ucapan gitu. selamat ya. Nah, terus aku pernah dikasih sama temanku. Nah, pas baca apa isi apa sih tuh untuk Untuk? nama aku di situ tuh ejaannya salah, malah Nibbles, Nibbles. Nibbles. Ini bu. Ya terus aku protes, terus apa ya nyebar ke teman-temanku. Habis itu sejak itu dipanggilnya Dipanggil Nibbles. Nibbles. Ya. Oke. Nibbles. Enggak jadi Nebel. Ya bukan Nibbles, jadi Nibbles. Nibbles. Kalau Iqbal? Kalau aku ada Jepang kan nggak ada huruf mati ya. Iya. Iqbal tuh jadinya Iku baru. Iku baru L-nya ganti R. Iya. Hmm. Terus dikasih AYO. Jadi Iku baru kun gitu biasanya. Kalau Jepang tuh ada kun sama chan, sama san. Kunchan San. Kun untuk laki, chan untuk perempuan, sama san tuh siapa aja. Tapi biar sopan ya. Oh, yang lebih tua lah ya biasanya. Sama biasanya disingkat jadi Iku-chan. Ikuchan. Iku-chan ya. Oh, Asobo ya. Asobo. Asobo apa? Mainnya gitu. Iku-chan. main. Soalnya asobo ya. L jadi R. Kalau Nabil R jadi L karena British ya. Kalau R-nya samar. ya samar kan maksudnya. Iya. Aksen British kan R-nya apa sih ya gitulah. R. Harry Potter gitu. Ayo Potter. Harry Oke. Potter. Bottle of water. Bottle of water. Oke. Cuma meme doang aslinya mah enggak Oh. kayak gitu. Aslinya nggak kayak gitu. Enggak. Ya cuma ya ada aja sih yang apa logatnya kayak gitu. Oke. Dulu waktu sekolah pasti ada dong temen yang dari berbagai macam negara, macam suku bangsa, agama juga bahkan ada. Iya. Mungkin boleh bukan digambarin ya, diceritain teman-temannya tuh dari mana aja gitu, minoritas, mayoritasnya dari agama apa, mungkin dari daerah atau negara mana gitu. Terus teman-teman gimana, kalian tuh baik banget atau ya mungkin ada yang nakal-nakal dikit atau gimana? Semuanya baik banget. Semuanya baik banget. Iya, baik banget. Terus teman-temanku tuh ada yang dari Polandia, Slovakia, Slovenia, Arab, Bangladesh, Pakistan, Cina, Jepang. Banyak banget. banyak banget. Terus agamanya juga ya yang mayoritas Kristen. Hmm. Nah, terus Islam juga lumayan. Terus Yahudi ada Yahudi. Yahudi ada, Ada. Israel bukan? Bukan. Oh, bukan. Kalau Israel mah udah pajak ribut. Nabil. Terus gimana? Toleransi itu gimana biasanya? Di sana tuh kalau apa sih ada ucapan racism apa sih? Oh, rasis. Ya rasis Iya. gitu. Dimarahin habis-habisan sama guru, dimasukin catatan sekolah, bisa diskors. Itu tapi ada nggak sih teman Nabil yang kayak gitu atau yang suka jail, suka nakal? Jarang banget. Jarang banget. Paling kalau lagi ribut gitu ada aja yang rasis. Ada temen aku yang dari Thailand. Thailand. Nah, pokoknya pas ribut temenku yang dari Inggris ngomong gini, go back to your country gitu. Oh, Nah, terus habis itu yang ngomong go back to your country dimarahin. diskors. Enggak Enggak. enggak diskors. Oh, dimarahin. Ya sampai dia nangis. Kalau Iqbal di sana gimana? Di sana kebanyakan agamanya ateis. 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 Kalau orang asing sih ada orang Afghanistan. Afghanistan. Itu tuh imigran kalau nggak salah. Oh, imigran ya. Sama Indonesia. Refugee. Refugee imigran ya? Apa? Refugee. Refugee. Apa sih? Apaan? Kurlek. Apaan? No, lanjut. Ya udah, lanjut Ya, aja. Lanjut aja. Itu yang Indonesia juga banyak lumayan. Ya ada sih satu angkatan satu orang gitu. Apa toleransi ya? Maaf, batuk. Lanjut. Oke, habis itu toleransi sih bagus, semuanya baik banget bener. Tapi ada satu orang itu cewek, kalau bad mood tuh jadi sedikit rasis gitu. Gimana rasisnya? Kan Warna kulit juga dikatain. iya, aku kan agak gelap ya, lebih gelap dari yang lain. Oh, kalau di sana ya hitungannya lebih gelap. Jadi waktu misalkan habis dari perpus itu, aku naruh buku nih balikin. Mau bacanya, ngeliat aku habis balikin, jijik gitu. Jadinya Parah gak banget. mau gitu.
Sebenarnya baik sih kalau biasa-biasa aja gitu. Kalau lagi bad mood sih ya gitu. Ilfil ya, orang ilfil gitu. Mm. Tapi dari sekian banyak teman-teman Iqbal di sana kan, kalau Jepang tuh ada yang namanya Shinto ya, agama Shinto yang Oh, Shinto yang matahari ya? Iya, Muja Matahari itu juga ada. Itu nggak ada sama sekali sih. Oh, nggak ada. Aku waktu datang ke sini kan dibilangnya kamu Shinto ya gitu, misalnya dari Jepang gitu kan. Oh, Shinto apaan gitu, nggak tahu sama sekali. oh bener-bener nggak tahu Shinto tuh kayak gimana. Nggak Itu tahu. kayaknya ramenya pas perang ya. Iya cuma dulu doang. Malah pada nggak tahu sih sekarang. Oke. Berarti teman-teman baik banget di sana, yang nggak ada tuh istilahnya kayak yang suka ngata-ngatain atau bikin rusuh gitu, yang Paling mengasik dan jahil sebagainya. Di Nggak sini ada mah kan? banyak ya. Ya bisa. Ya menurut kalian masing-masing bisa dihitung lah tuh Iya. berapa, 1, 2, 3, 4. Lebih dari hitungan jari kan. Oke. Nah, ngomongin tadi soal teman-teman yang rusuh gitu, kalau di sana tuh perundungan ya, atau yang kita sebut bullying tuh masif gak sih? Banyak gak sih di antara teman-teman kalian? bullying ya. Enggak. Jarang banget. Di Inggris tuh ada hari namanya anti bullying. Nanti bullying Ya. Terus isinya apa ya? beramah tamah gitu. Nggak tahu, kayak sekolah biasa aja, cuma dulu nyebut hari itu anti bullying udah. Paling kadang apa ya, bebas seragam gitu, jadi bebas mau pakai apa aja. Oh iya. Kalau di Jepang gak ada juga sama. Bullying kalau SD sih, waktu aku SD nggak ada. Tapi kalau dari cerita-cerita orang sih SMA gitu biasanya ada verbal biasanya. Oh iya. Biasanya ditulisin mejanya gitu-gitu. Kan ada di anime-anime bener banget itu. Iya. Oh berarti yang di anime itu emang benar-benar relate banget di Jepang. Bisa Iya. dibilang hampir semua yang ada di anime itu relate kayaknya ya. Iya Slice itu of life bener-bener gitu-gitunya. Jepang banget tuh. Oh oke. Berarti rata-rata tekanan mental ya kalau Jepang tuh. Tapi nggak sesering di anime ya. Kayak diteriakin waktu Bantara, waktu Fantastik kayak Ya, gitu itu. ya. Oke. Kalau aku di Indonesia, bullying kayaknya kalau kalangan anak SD juga sama sih, nggak ada. Bukan nggak ada, maksudnya nggak begitu inilah, nggak begitu terlihat atau mungkin nggak begitu masif. Cuma kalau ejek-ejekan pasti ada kan? Iya. Kecil pasti ada ejek-ejekan. Cuma kalau bullying dulu waktu di SD nggak pernah lihat sih, nggak pernah ngalamin juga sama. Kalau teman-teman kan pasti tahu ya, kalian dari Indonesia. Pernah, bukan pernah, maaf. Maksudnya lahir di Indonesia gitu kan, pernah tinggal di Indonesia. Teman-teman sepenasaran apa sih sama Indonesia gitu? Mungkin ada yang, Indonesia, apa itu Indonesia? Ada yang nggak tahu mungkin, atau Indonesia tuh kayak gimana sih? Enggak sama sekali, no at all. Nggak sama sekali. Enggak, bahkan pas baru masuk aja pas auditannya dari mana, Indonesia, terus katanya what country is that gitu. Nggak tahu ya. Ya, terus pernah ditanyain, are you Chinese or Asian? Apakah kamu Cina atau Asia? Terus Nabil jawabnya Asia, Indonesia, Ya, Asia. Asia. Ya, apa ya, Cina itu di Asia. Iya, Cina di Asia, Indonesia Iya. juga di Asia. Mungkin kalau Cina kayaknya ada ciri khas tersendiri ya, karena dari sekian banyak orang Jepang, orang Korea, orang Cina di Indonesia juga yang disebut tuh ya Cindo gitu, nggak ada yang nyebut kayak Jindo Jepang Indo, Kindo Korea Indo tuh nggak ada. Jadi kayak emang Cina nih punya daerah yang tersendiri, entah matanya atau apanya gitu. Jadi ya dibedain lah gitu. Kalau Asia kan luas, ada Jepang kan juga, tadi ada Thailand, ya kan, Filipina dan lain-lain itu kan Iya. masuk Asia. Kalau di Jepang nggak Di tahu Jepang, juga, atau Iya, nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu sama sekali. Rasa penasarannya juga dikit. Tapi kadang-kadang kalau apel di Indonesia apa gitu, paling gitu doang. Oh kayak pertanyaan-pertanyaan Di sepele bahasamu ya, apa gitu. sekilas. Nggak terlalu penasaran ya. Jadi benar-benar satu pun nggak ada yang tahu dari teman-teman kalian. Enggak. Paling guru-guru ada yang tahu. Oh guru-guru, oh iya sih, guru-guru harusnya tahu lah, masa nggak tahu? Kayaknya kalau guru aku jarang juga sih. Oh jarang juga. Kalau orang dewasa ditanyain gitu, Indonesia tahu gak? Gitu. Shiranai desu, nggak tahu gitu. Oh iya, kalau Jepang nih,
kan dulu Jepang pernah menjajah Indonesia ya. Oh, Nah kan di Jepang pasti ada pelajaran sejarah juga kan dulu Iqbal belajar. mm. Itu di buku sejarah itu nggak ada tuh penjajahan Jepang ke Indonesia. Kalau aku waktu SD kan belum belajar sejarah ya. Oh belum. Dengar-dengar dari kakakku yang udah belajar. Katanya sih sejarahnya agak beda sama Indo. Oh. Dia bilangnya tuh ngebantu Indonesia gitu. Iya sih emang benar kalau dari sejarah Indonesia kan Jepang awalnya memang ngebantu. Nah, Sana-sananya ya ada maksud lagi. Ada udang di balik bakwan gitu. Oke. Terakhir deh. Pertanyaan terakhir, ada nggak sih kejadian atau kenangan yang bikin kalian tuh terkesan inget banget gitu, nggak bisa dilupain sama kejadian itu, yang memorable banget saking berkesannya nggak bisa dilupain, atau bahkan mungkin kalian pengen kejadian itu terulang 2 kali gitu, boleh diceritain dong. Ya 3,5 tahun di Inggris itu udah satu paket ya, udah satu momen. Itu udah the best moment gitu, the most memorable moment gitu. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Ya. Oke. Menyentuh. Kalau Iqbal? aku juga nggak bisa jelasin secara itu sih. Semuanya tuh udah dalam hati gitu. Setiap harinya itu memorable banget. Rasanya pengen lagi ya. Waktu main salju bareng teman-teman, foto bareng gitu. Waktu musim panas nyari-nyari apa namanya? Kulit tonggeret gitu. Tonggeret. Kalau Jepang biasanya nangkepin tonggeretnya banyak banget musim panas tuh kan. Oh, Jadi kulit bekas tonggeret disusun aja gitu. disusun, Kumpulin. ditangkap, bawa ke rumah kadang-kadang Siapa yang di rumah? dibuang ortu. Jorok gitu. Buang. Sedikit kurang kerjaan ya sebenarnya, tapi asik kayaknya kalau buat anak Iya. kecil. Kangen sama teman-teman dong berarti. Pasti banget. Banget. Kalau ditanya mau tinggal di Indonesia atau lebih milih balik lagi ke Inggris sama Jepang? Kayaknya sih Inggris yang dulu, soalnya sekarang lagi Oh, udah beda ya. lagi hancur-hancurnya. Setelah kematian Ratu Elizabeth juga Iya. ya, kan katanya Inggris inflasi dan lain-lain. Jadi mungkin dulu harga barang di Inggris hitungannya murah ya kalau buat Iya. warga sana. Iya. Oke. Kalau Iqbal stay Indonesia atau lebih milih balik? Mana ya? Paling sekali-kali ke Jepang. Sekali-kali ke Jepang. Oh, nostalgia lah ya, Ya. refreshing dan lain sebagainya. Oke, sebelum ditutup nih, aku mau kalian berdua kasih sepatah dua patah kalimat lah ke teman-teman yang ada di rumah, yang ada di luar sana, termasuk mungkin teman-teman kalian yang di Jepang dan di Inggris juga bakal nonton ini, nggak untuk kemungkinan kan. Boleh dong kasih motivasi mungkin atau semangat atau kata-kata mutiara dan lain-lain. Intinya kasih hal-hal positif buat teman-teman di luar sana. Pakai bahasa Inggris sama Jepang dong, biar keren. Sekarang teman-teman yang di rumah lagi masuk pekan ujian ya? Beberapa ada yang lagi ujian, beberapa ada yang udah ujian juga. Iqbal dulu Mau deh. siapa dulu? Iqbal dulu, Nabil dulu. Iqbal dulu. Sweet. Iqbal dulu. Ada. Siapin dulu. Ke yang ini ya. Kamera. Yang ini boleh, ini boleh. Ini sih. Ini boleh. aja. この動画を見ている皆さんへ。今めっちゃ忙しいテストの時期だけど、これからも一緒に頑張っていきましょう。それと、日本の友達、これを見てたら、めっちゃありがとう、今も。はるくん、ハロー。じゃあ、 Oke. ありがとう。 Kalau Nabil deh sekarang. Okay, to all of the people that's watching, to the people that's having the exams now, I wish you all the best of luck. I hope you all get the score that you all wanted. And to all of my friends, that's my old friends watching me, I miss you all so much. I really want to meet you guys again. And I think, yeah, that's it. Enough. Yeah, that's it. Oke, makasih banget buat Nabil sama Iqbal udah mau datang ke Adikarsa di episode ke-6 ini. Terus juga semoga yang tadi Iqbal sama Nabil sampaikan bisa ngebuka insight-insight baru, terus juga ngasih nilai-nilai positif. Jujur sebenarnya aku nggak ngerti kalau yang Iqbal ngomong tadi apa ya. Kalau Nabil kayaknya masih ngerti sedikit-sedikit gitu, karena belajar bahasa Inggris juga di sekolah. Nanti bakal
Ada translate-nya lah di bawah. Bisa minta tolong editor. Oke. Sekali lagi makasih banget udah mau datang. Mungkin lain kesempatan bisa ketemu lagi. Kalau mau datang lagi boleh. Part 2. Part 2 Lanjut ke boleh. part dua Oke. ya. Nanti kita tunggu aja ya bakal ada part 2-nya atau enggak. Oke, mungkin segitu aja buat hari ini. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton, teman-teman yang di rumah atau dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian dari kita. Bye. Bye. Bye bye.